Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam Kak, Selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Sehat? sehat. Sehat. Alhamdulillah. Yang lain apa kabar kalau yang lain? Sehat juga? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pertemuan di malam hari ini. Seperti biasa di hari Senin malam, kita ketemu lagi di kelas coding bersama Kak Yana. Begitu ya? Nah, seperti biasa nanti kita akan kembali untuk mengerjakan tugas yang ada pada akun belajarnya. Jadi silakan nanti sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silakan teman-teman sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun belajarnya masing-masing. Begitu ya? Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajarannya, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Oke, kita doa dulu sebentar ya. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Ya Tuhan, semoga hari ini kami dapat belajar dengan semangat, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, hari ini aktivitasnya ngapain aja? Hari ini tadi aktivitasnya ngapain aja, teman-teman? Sekolah. Sekolah. Oke, selain sekolah apalagi? Setelah sekolah. Ngaji. Oh, ada ngaji juga. Oke, berarti teman-teman semua hari ini pada sekolah ya. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ada di kelas coding ini, teman-teman. Nah, nanti seperti biasa sambil Kak Yana menjelaskan materinya, silakan teman-teman sambil dipersiapkan untuk masuk ke akun belajarnya masing-masing. Oke. Nah, nanti belajarnya kita kurang lebih selama 90 menit. Nanti akan ada jeda waktu selama 5 menit untuk teman-teman istirahat dulu. Begitu ya. Oke, sekarang Kak Yana share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Oke, sebentar. Oke, pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang keberapa, teman-teman? Ada yang menghitung nggak? Hari ini kita masuk di pertemuan yang keberapa? Hari ini kita masuk di pertemuan yang keenam, gitu ya. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keenam, di mana di pertemuan yang keenam ini kita sudah masuk di modul yang kedua. Pertemuan pekan kemarin kita sudah menyelesaikan modul yang pertama, sekarang kita sudah masuk di modul yang kedua. Di mana di modul yang kedua ini kita akan belajar yang namanya program koordinat. Oke, sebelum Kak Ena lanjutkan, Kak Ena mau tanya dulu teman-teman, apa yang teman-teman terpikirkan ketika mendengar kata atau koordinat? Apa yang teman-teman pikirkan? Angka sebuah tempat. Angka sebuah tempat, Peta, ada lagi? peta, Peta, oke, ada lagi? Angka sebuah tempat, kemudian peta, ada lagi yang mau tambahkan enggak? Oke, betul ya. Tadi yang disampaikan sama Yahya dan juga EJ betul. Koordinat itu bisa sebuah tempat, peta, nah atau lokasi, nah ya. Nah, jadi koordinat itu kita bisa menentukan titiknya itu mau di mana, posisi atau lokasinya mau di mana. Tinggal kita tentukan nilai koordinatnya itu mau kita tambahkan berapa, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pertemuan di malam hari ini, nah, Kaina mau jelaskan dulu, kira-kira di modul yang kedua ini nanti teman-teman akan belajar apa saja. Di modul yang kedua ini temanya adalah ruang. Jadi nanti di modul yang kedua ini kita akan mempelajari koordinat. Oke, pertemuan untuk modul koordinat ini akan kita selesaikan beberapa pertemuan ke depan. Jadi silakan teman-teman diperhatikan, dipahami materi dasar tentang koordinatnya. Karena apa? Karena koordinat itu nanti akan kita gunakan sampai dengan lessonnya itu selesai atau sampai dengan course ini selesai. Jadi nanti akan
bawa-bawa terus teman-teman. Gitu ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar atau akan mencari tahu apa itu koordinat, kemudian sumbu pada koordinat itu kira-kira ada apa saja. Kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana sprite atau karakter itu bisa bergerak pada stage atau di sekitar stage-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi utamanya. Teman-teman diperhatikan, di sini ada sepeda. Kemudian sepeda ini dia akan bergerak menuju ke arah gedung. Kalau bergerak berarti dia bergeraknya ke arah mana? Kiri atau kanan? Kalau menuju ke gedung. Kiri atau kanan layar, teman-teman? Kanan. Kanan. Betul ya? Jadi si sepeda ini dia akan bergerak menuju ke arah kanan. Kemudian setiap langkahnya itu dia ada nilainya, teman-teman. Oke, setiap langkahnya itu dia ada nilainya. Dia akan bergerak dari titik A menuju ke titik B. Berarti dia akan bergerak ke arah kanan. Kemudian, setiap jaraknya itu ada nilainya, teman-teman. Berarti kalau dia pengen bergerak dari titik A menuju ke titik B, dia bergeraknya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti dia akan bergerak sebanyak 5 langkah ke arah kanan dan dia akan berhenti di nilai atau di yang titik nomor 6-nya. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya, nah, sekarang posisinya ada di sini sepedanya. Kemudian dia akan bergerak menuju ke rumahnya. Kalau bergerak ke arah kiri, nilainya positif apa negatif? Negatif. Negatif, betul ya? Jadi kalau dia bergeraknya itu menjauh dari angka 0 Negatif. atau bergerak ke arah kiri, maka nilainya itu dia negatif. Oke. Nah, kita lihat dia bergerak mundur atau ke arah kirinya berapa langkah? Dimulai dari 1 ke 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia akan berhenti di nilai negatif 4. Koordinat itu punya berapa sumbu, teman-teman? Ayo, yang udah belajar matematika atau udah yang tahu, kira-kira koordinat itu punya berapa sumbu? Koordinat itu punya 2 sumbu, teman-teman. Sumbunya apa saja? Ada yang udah belajar matematika tentang diagram Kartesius belum? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi, koordinat itu dia mempunyai 2 sumbu. Sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, koordinat itu dia punya 2 sumbu. Sumbu X dan juga sumbu Y. Misalnya ini adalah stage atau kotak yang biasa kita lihat pada Scratch. Nah, sumbunya itu dia di sini nih. Sini sama sini. Kalau X, dia itu sumbunya kiri kanan atau kanan kiri. Nah, ini sumbunya sumbu X. Oke. Kalau atas bawah bawah atas itu dia sumbu Y. Gini ya. Nah, kemudian titik tengah antara sumbu ini dia punya nilai, teman-teman. Nilainya berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau tengah-tengah nilainya berapa? 0. 0, teman-teman. Oke. Jadi kalau titik tengah dia punya nilainya itu 0. Nah, kalau sprite-nya itu pengen bergerak dari tengah-tengah menuju ke arah kanan, berarti dia bergeraknya di sumbu X. Kalau ke kanan, X-nya positif apa negatif kalau ke kanan? Positif. Positif, betul ya? Kalau sprite-nya itu pengen bergerak dari tengah-tengah ke kiri, berarti nilai X-nya positif apa negatif kalau ke kiri? Negatif. Negatif. Oke. Kemudian sumbu Y itu dia ke atas ke bawah atau ke bawah ke atas. Oke. Kalau sumbu Y dia bergeraknya ke bawah, Y-nya positif apa negatif kalau ke bawah? Ayo, teman-teman yang mau jawab langsung on mic. Negatif. Kalau ke bawah positif apa negatif Y-nya? Negatif. Negatif. Kalau ke atas berarti sumbunya Negatif. positif apa negatif kalau ke atas?
Positif. Positif. Oke. Sampai sini teman-teman yang lain bisa dipahami untuk sumbu-sumbunya? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Nah, jadi pada Scratch itu dia ada dua sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau bergerak ke kanan atau ke kiri dia sumbu X, kalau atas bawah dia sumbu Y. Kalau ke kanan X-nya positif, ke kiri X-nya negatif. Kalau Y-nya ke atas positif, kalau ke bawah berarti Y-nya negatif. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, titik awalnya itu dimulai dari 0. Kemudian sumbunya adalah sumbu X. Kalau ini kiri kanan dia sumbu X. Kalau ke kanan dia nilainya positif, kalau ke kiri berarti dia nilainya negatif. Begitu ya. Oke, nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk ke lessonnya teman-teman? Nggak ada? Oke deh. Nah, untuk pertemuan hari ini, teman-teman akan menyelesaikan dua jenis tugas. Yang pertama, tugasnya itu adalah nanti buat Mars, penerbangan roket. Kemudian yang kedua, nanti ada Scratch. Oke. Nanti yang pertama kita akan menerapkan penggunaan dari koordinat pada penerbangan roket. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan koordinat pada Scratch. Gitu ya. Oke, kalau tidak yang ditanyakan, Kak Yana mau tunjukkan dulu untuk cara pengerjaan dari lesson yang nomor 6-nya. Nah, di lesson yang nomor 6 ini ada tiga lesson wajib yang harus teman-teman kerjakan. Untuk lesson yang nomor 1, itu kita menggunakan bot Mars atau penerbangan roket. Kemudian yang kedua, itu ada Scratch koordinat. Kemudian yang ketiga itu ada periksa dirimu. Kalau periksa dirimu itu adalah soal-soal evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Sekarang Kak Ena jelaskan dulu untuk yang pertama, penerbangan roket. Oke, nanti untuk yang nomor 1, teman-teman akan berlatih untuk mengetik dulu. Nanti tinggal ikutin saja, mengetiknya jangan pakai keyboard yang ada di monitornya ya, tapi pakai keyboard yang ada di komputer atau laptopnya masing-masing. Negatif 1 spasi, negatif 3 spasi, negatif 5 spasi. Nah, kemudian negatif 7 spasi, dan seterusnya. Gini ya, nanti akan muncul hasil kecepatan teman-teman mengetiknya. Gitu ya. Kemudian, untuk yang nomor 2, di sini kita akan menggunakan atau akan menentukan nilai koordinat untuk sumbu X-nya dulu. Yang nomor 2, ini kita harus menangkap kristal, teman-teman. Oke? Kalau kita klik bendera hijau, halo, Astro Kadet, saya ingin menangkap sebuah berlian. Nah, teman-teman masukin nilainya. Oh, jatuhnya dia negatif 4. Kita masukin enter. Biar cepat masukin angka, enter, masukin angka, enter. Oke? Karena semakin lama nanti si berliannya itu jatuhnya akan semakin cepat. Oke? Nah, kemudian untuk yang nomor 3, kita akan menerapkan sumbu Y. Nah, kalau ini roketnya itu harus menghindar dari asteroidnya. Nah, live-nya cuma 5, timernya 60. Kalau ini kita harus menghindar. Nah, kita harus menghindar. Nah, semakin lama nanti pergerakannya dia akan semakin cepat. Nah, nanti kalau timernya sudah habis, nanti teman-teman bisa lanjutkan ke yang step selanjutnya. Untuk nomor 2 sama nomor 3 ada yang mau tanyakan dulu? Gampang ya? Aman? Oke. Kemudian, untuk yang nomor 4 dan seterusnya, tolong diperhatikan ya, untuk yang nomor 4 dan seterusnya. Di sini kita akan menerbangkan roket, teman-teman. Oke. Seperti yang tadi sudah Kak Ena sampaikan, kalau kiri kanan kanan kiri berarti sumbunya sumbu X. Kalau atas bawah bawah atas dia sumbu Y.
Oke. Kemudian kita harus menerbangkan roket dari titik awal menuju titik yang dia warnanya orange. Oke. Kita harus cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya gimana? Ini kan titiknya di sini ya. Kalau mau tahu sumbu X-nya, kita tarik nih. Kita tarik ke sumbu X. Ini X-nya berarti berapa, teman-teman? X-nya ini berarti berapa? Halo. Ini X-nya berapa, teman-teman? 4. X-nya 4. X-nya 4. Kemudian kalau kita pengen cari tahu nilai Y-nya, titiknya tinggal kita tarik garis ke sumbu Y. Y-nya ini berapa? 4. 4 4. juga. Oke. Jadi kalau kita pengen menerbangkan roketnya, berarti X-nya 4, Y-nya juga 4. Sekarang kita lihat di sisi sebelah kiri, kita masukkan program koordinatnya. Kita masukin. Kemudian nilai X sama nilai Y-nya kita rubah sesuai dengan titik koordinatnya. X-nya tadi 4, Y-nya kemudian tadi juga 4. Kalau sudah seperti ini, silakan nanti diklik tombol play-nya. Nah, nanti dia akan bergerak ke titik sesuai dengan koordinatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Clear semuanya? Clear ya? Oke. Nanti semakin lama nanti apa namanya si titiknya itu akan semakin banyak. Oke, nanti semakin lama titik penerbangan roketnya itu akan semakin banyak. Amira dan Cecilia bisa diikutin untuk materinya? Oke deh. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Oke, kalau bisa mengikuti sekarang, silakan teman-teman masuk ke akun belajarnya, kemudian silakan buka yang nomor 6. Kalau yang nomor 6-nya masih belum kebuka, boleh di-refresh dulu, kemudian silakan di-share screen. Oke, silakan. Kak Liana, maaf kalau Ibrahim masih ini ya di 5 ya, proyek kartu Refresh dulu, nama. Bunda. Di-refresh dulu page-nya atau website-nya, boleh di-refresh atau di-reload dulu, Bunda. Oke, kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, di-refresh dulu atau di-reload dulu ya. Oke, untuk yang nomor 1, latihan dulu menggunakan keyboard. Kayaknya Di-refresh dulu ya, ya. Kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, page-nya di-refresh dulu, teman-teman. kayak mana caranya? Nih, yang Kak Yana lingkari ya, ya. Nah, gitu ya. Kalau yang nomor 6-nya belum kebuka, silakan di-refresh dulu, teman-teman. Oke. Untuk yang nomor 1, kita latihan dulu menggunakan keyboard. Nanti akan muncul kecepatan teman-teman mengetiknya. Oke, silakan EJ yang nomor 6-nya diklik. Oke. Oke, silakan tuh 2 3 4 5 6 7 Cecilia dan juga Ibrahim boleh silakan di-share screen. Oke. Yang nomor 2 itu nanti kalau si kristalnya nggak ketangkep, nanti dia akan kembali lagi ke awal.
Bunda Ibrahim, sinyal di tempatnya bagus nggak ya? Soalnya di tempat Kak Yana, Ibrahim ini nge-freeze Bunda. Kalau sekarang lagi bagus sih. Nggak ini Bentar. soalnya Bunda boleh dicek dulu internetnya nggak? Soalnya ini di tempat Kak Yana, Ibrahim nge-freeze nggak gerak. Coba boleh dibantu dulu internetnya Bunda dicek kembali. Ibrahim untuk yang nomor satu, Ibrahim ngetik ya. Ngetik sesuai dengan angka yang munculnya Ibrahim. Ngetiknya pakai keyboard, bukan pakai yang ada di layar ya. Ngetiknya pakai keyboard Ibrahim, bukan ngeklik yang ada di layar. Nah, gitu. Negatif satu spasi, negatif tiga spasi, itu ada spasinya ya. Oke. Kalau yang nomor duanya kesulitan, teman-teman bisa lanjut ke yang nomor tiga ya. Soalnya yang nomor dua itu makin lama dia makin cepat. Bisa lanjut aja ke yang nomor tiga. Ibrahim, silahkan mengetik Ibrahim, biar lesan selanjutnya bisa kebuka. Ayana, Kenapa, bingung. Destan? Mau. Kan, kan masuk kan ulang tuh. Lalu katanya kan masukkan nomor. Lalu Astro kaget. Lalu hujan meteor di luar angkasa. Lalu katanya kan masukkan kode. Dari -5 sampai 5. Mm-mm, Saya kan mau pindah ke -5 nih. mm-mm. -5. Tapi dia gak mau gerak. Di enter dong, di enter. Kalau sudah masukin angkanya, enter, nanti dia pindah. Oke. Destan, nilainya dimasukinnya satu kali, terus enter. Oh, sudah tapi gak bisa. Destan, dihapus dulu. Itu negatif limanya udah banyak. -5-nya udah banyak. Dastan ini dihapus dulu nih. Ini Dastan udah masukinnya banyak banget nih, dihapus dulu. Oke. Kak Yana, tadi berlianku sudah banyak kok. Tiba-tiba itu ya, apa itu namanya? Jadi Apa? kenceng banget. Iya, jadi makin lama dia akan makin cepat ya, ya. Oke ya, lanjut aja ke yang nomor tiga ya, ya. Yang nomor dua nanti bisa jadi latihan di rumah. Masukin angkanya Dastan, kemudian di enter. Bukan di spasi, di enter. Cecilia ada di tempat kah? Cecilia boleh di-share screen. Oke, silakan teman-teman langsung aja diklik yang kotak gambarnya ya. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu bisa jadi latihan di rumah. Silakan dilanjutin aja. Yang 2 sama nomor 3 nanti bisa lanjut di rumah. Sebagai latihan, teman-teman. Oke.
Oke, silakan dilanjut ke yang nomor 4 ya. Oke, sip, bagus aja. Oke. Silakan dilanjut aja ke yang nomor 4 teman-teman. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu bisa jadi latihan di rumah. Lanjut dulu Dastan ke yang selanjutnya Dastan, nggak apa-apa. Nah, nanti itu jadi latihan di rumah aja. Oke, sip, silakan. Semua udah masuk yang nomor 4 ke bagian Dimi. Nggak apa-apa ini Dimi, buat nanti aja ini. Lanjutin aja dulu. Nah, oke, sip, bagus. Oke, sip, dilanjutkan. Oke. Jadi nanti semakin lama, nanti si titiknya itu akan semakin banyak titik penerbangannya, teman-teman. Jadi kalau semakin banyak, berarti nanti program pergi ke XY-nya juga harus ditambahin sesuai banyaknya titik. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan sambil ditanyakan, teman-teman ya. Mister. Kan, kan Enggak, Kayana kan ngeliat. Kak, udah sampai nomor 6 ini. Iya, silahkan dilanjut. Sampai nomor berapa? Itu masih banyak, Dastan. Oh, waktunya juga masih lama kok. Sok, dilanjut aja, nggak apa-apa. Oke. Yang roket ini Destan agak ngerti otaknya. Ada ngerti otaknya. Bagus. Oke. Jadi sekali coba itu langsung bisa ke titik merahnya. Oh, Oh, kayak misalnya kan suka pesawat tuh. Kita pura-pura jadi pilot lalu kita koordinasi. iya. Benderanya itu titik oranye. Ya, nanti semakin banyak, semakin lama nanti si titiknya akan semakin banyak, Dastan. Silakan. Kalau yang Oke. nomor awal-awal ini masih cuma satu titik. Titiknya itu bisa titiknya itu bisa soalnya satu titik udah dilewatin bisa ke titik yang kedua. Yo, Kembali dilanjut. ke Ya, titik satu. sok, dilanjut dulu, Dastan. Sok. Nanti Oke. ketemu, nanti bakal ketemu sama 4 titik. Ya, jangan sampai kebalik-balik. X sama Y-nya berapa tuh, Dastan?
Nah, masih gampang nih. Oke, waktunya masih banyak, teman-teman. Screen. Kak, ini yang level bonusnya dikerjain juga. Yaps, dilanjut kerjakan. Oke. Oke, waktunya masih banyak kok. Oke, jangan sampai kebalik-balik nilainya, teman-teman. Udah bisa. Ya, selesaikan, Udah Dastan. masuk nih.
Tadi 2 titik bisa diatasi. Sip. Sekarang 3. Bagus. Nanti sampai 4. Oke. Kalau titiknya itu pas di garis, berarti ada salah satu yang nilainya itu dia nol. Sudah selesai, Kak. Oke, silakan Ece yang bintangnya dulu. Gampang kok yang bintang itu diklik dulu. Oke, Nanti Kak. kita, 6 menit lagi kita istirahat. Nah, kalau ini kita harus ngeklik layarnya nih. Nah, pertemuannya di mana tuh Ece? Oh iya, lupa. Titik temunya di mana? X-nya minus 60. X-nya minus 60, Y-nya 60 di mana, Ece? Nah, di situ, di itu loh di atas. Nah, gitu. Nah, gitu. Yang penerbangan roketnya yang kalau udah selesai bisa dilanjutkan ke lesson yang bintangnya teman-teman ya.
XY itu kiri kanan, X itu kiri kanan, kalau Y atas bawah. Kalau ke kiri X-nya negatif, ke kanan X-nya positif. Kalau Y ke atas berarti positif, kalau ke bawah Y-nya negatif. Jangan sampai ketukar-tukar, teman-teman. Oke, silakan Yahya yang bintangnya Yahya. Go to profile, kemudian yang lesson bintangnya Yahya. Di mana? Itu go to profile yang ungu di bawahnya tuh klik dulu. Ungu di tengah-tengah bawahnya diklik dulu Yahya. Nah, bintangnya tuh tugas tambahan. Oke. Ingat ya kalau titiknya itu ada di tengah, kalau si titiknya itu ada di tepat di garis, berarti salah satunya ada yang bernilai nol. Kak, kalau sudah semua bintangnya gimana? Dilanjutkan itu diklik lanjutkannya, dikembali ke profil. Nah, Yang nomor bintangnya kedua. tuh, bintangnya. Hmm, Nah, itu. 1 menit lagi kita istirahat. Nanti setelah istirahat kita lanjutkan ke yang nomor 2 yang scratch-nya. Silakan bintang dulu. Nanti kita lanjut ke scratch. Nanti kayaknya jelasin dulu materinya. sih. Nice. Oh, X-nya minus X2. Warna minus. Hah? Oke, sudah jam 19:50. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita lanjut lagi di jam Maksudnya. 19:55. Nanti setelah istirahat kita akan mengerjakan untuk yang nomor 2, untuk yang materi scratch-nya. Silakan teman-teman kalau mau istirahat dulu boleh, mau ke toilet dulu boleh, mau rebahan sebentar boleh, atau mau melanjutkan menyelesaikan juga boleh. Nanti untuk yang nomor 2, materinya Kak Ena jelaskan dulu, oke? Silakan istirahat dulu. Kak, perasaan ini yang bagian bintangnya itu nggak selesai-selesai. Hmm.
Oke, sip teman-teman. Waktu istirahatnya sudah selesai. Silahkan boleh di stop share lagi, di stop share. Nanti Kak Ena akan jelaskan dulu untuk materi pengerjaan dari si tugas yang ada di Scratch-nya, gitu ya. Oke, silakan di stop share dulu. Kak Ena jelaskan untuk yang Scratch-nya, teman-teman. Oke, karena tadi kita sudah menyelesaikan untuk lesson yang penerbangan roket, di mana tadi kita sudah menggunakan ini apa? Koordinat X dan juga Y-nya. Sekarang kita akan mengerjakan lesson. Lessonnya ini kita masuk ke yang pengerjaan Scratch, kemudian nanti kita akan menggunakan koordinat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang lesson nomor 2 dulu. Seperti biasa teman-teman, kalau di Scratch itu ada petunjuknya. Silakan nanti diikutin petunjuk-petunjuk yang ada pada bukunya. Gitu ya. Hasil akhirnya harus sama, karena nanti kalau nggak sama, autocorrectnya nggak akan bisa jalan. Gitu ya. Oke, sekarang, nah, di sisi sebelah kanan, kita lihat dulu nih, materinya tentang teleportasi proyeknya. Kemudian kita lihat di bawah, program roket agar bergerak di antara dua titik ketika Anda menekan tombol panah atas dan panah bawah. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar blok program event, di mana eventnya itu nanti akan kita gunakan untuk menggerakkan si karakternya. Kita klik bendera hijau, kemudian ini Kak Yana ngeklik ini ya, Kak Yana ngeklik tombol spasi. Bendera hijau, kemudian kalau nggak jalan. Nah, kok nge-lag ya? Oke deh. Nih, kemudian kita lihat petunjuk di bawahnya. Di sini ada event yang pertama nih. Ketika Anda menekan tombol panah atas, roket berubah posisi. Nah, berarti kita masukkan program event ketika tombol spasi ditekan. Kemudian, petunjuk yang kedua, pergi ke XY. Nah, di blok program gerakan, masukkan pergi ke XY. X-nya silakan disamakan. X-nya 158, Y-nya itu 4. Oke. Kemudian kita lanjut ke petunjuk yang selanjutnya. Ketika menekan tombol panah bawah. Oh, yang tadi panah atas, yang sekarang panah bawah. Kita masukkan yang panah bawahnya. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga, di sini teman-teman harus mencari nilai XY-nya. Caranya gimana? Pertama kita tutup dulu petunjuknya. Kemudian spasi ini kan panah atas nilainya di sini nih. Kemudian kalau kita pengen tahu koordinat yang panah bawahnya, caranya gini nih. Kita klik, kita pindahin ke bawah. Kita klik pindahin ke bawah, kemudian baru kita masukkan pergi ke XY-nya. Nah, nilai pergi ke XY-nya ini akan terisi secara otomatis kalau sebelumnya kita pindahin dulu koordinatnya. Oke, Kayaknya ulangin ya, Kayaknya ulangin nih. Tadi kan kalau atas nilai XY-nya segini ya. Nih, kalau ke atas kan nilai XY-nya segini. Kalau mau pengen ke bawah, kita pindahin dulu roketnya. Pindahin roketnya ke bawah. Nah, nilai X sama Y-nya akan berubah, teman-teman. Baru kita masukkan pergi ke XY-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita klik tombol panah atas, bawah. Nah, bisa dipahami teman-teman cara mengerjakannya? Nah, kalau bisa, diklik tombol simpan, kemudian klik tombol cek. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada? Oke deh. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, silakan boleh di-share screen kembali, kemudian mengerjakan untuk yang nomor 2 bagian Scratch-nya. Oke.
Pokoknya kalau mengerjakan Scratch, itu teman-teman harus baca petunjuknya, ikutin petunjuknya. Oke, Ryan, di back dulu Ryan. Nah, yang nomor 2, koordinat Scratch. Oke. Sip, silakan yang lain boleh di-share screen ya, biar nanti sambil Kak Ena bantu cek. Oke, silakan Dimi, Ibrahim, boleh di-share screen. Yuk, sambil di-chart. Yang panah bawahnya EJ, ganti nilai X sama Y-nya. Tadi cara ngegantinya gimana tuh? Oke. Dimi, silakan di-share screen, Dimi. Yuk, yang belum share screen, silakan di-share screen. Kalau yang nomor 2, teman-teman di situ di petunjuknya bergerak acak ke beberapa tempat sebanyak 4 kali. Untuk posisinya atau untuk XY-nya, silahkan dibedakan semuanya untuk yang nomor 2. Biar nanti si bintangnya itu dia pindah-pindah. Cara menentukan XY-nya kayak tadi. Pindahin dulu objeknya, baru kita masukkan pergi ke XY-nya. Oke. Pindahkan dulu bintangnya, baru kita masukkan ininya. Baru kita masukkan angkanya. Pergi ke XY-nya. Kemudian setiap perpindahan itu ada jeda waktunya katanya tuh. Kak Yana, Kenapa? ini maksudnya apa? Mana? Gunakan koordinat yang berbeda untuk perintah pergi ke X, Y, baru ada lagi satu. XY-nya itu ada disuruhnya berapa kali XY-nya? 2, Itu berapa kali? 4 kali. 4 kali. Berarti Yahya harus menambahkan pergi ke XY-nya 4 kali. Nilai X sama Y-nya harus beda. Tadi kayaknya udah jelasin gimana cara menentukan nilainya. Geser Oh, dulu bintangnya, baru masukin pergi ke XY. Geser bintang lagi, baru pergi ke XY. iya, oke. Oke. Oke, Dimi silakan boleh di-share screen Dimi, biar bisa Kak Ena cek. Untuk posisi bintangnya silakan boleh beda-beda teman-teman ya. Boleh bebas. Gwen, dia dimintanya cuma 4 kali Gwen, nggak terus-terusan. Ininya nggak perlu nih, yang paling bawah nih Gwen dihapus aja. Nah gitu. Yahya, pergi ke XY-nya kan harus beda-beda Yahya. Bukan diulangi 4 kali, tapi pergi ke XY-nya ada 4 kali.
Nanti di antara pergi ke XY itu ada jeda waktunya. Dastan, kalau tombol panah atas, XY-nya udah ditentukan, Dastan. Coba dicek petunjuknya. Kalau yang panah bawah, baru XY-nya kita cari sendiri. Nah, kalau panah atas, X sama Y-nya sudah ditentukan. Tapi kalau yang panah bawah, XY-nya kita cari sendiri. Oke, waktunya masih banyak, teman-teman. Silakan dipahami dulu petunjuknya, baru masukin programnya sesuai dengan petunjuk. Kak Yana, Kenapa? ini apa yang salah ya? Salah dong. Kan waktu tunggu itu dipasangnya di antara pergi ke XY. Nih, yang bawahnya ini nggak perlu. Kan dia nggak ada di antara pergi ke XY. Nah, gitu. Ibrahim katanya di antara pergi ke XY sama Ibrahim ditambahkan tunggu Ibrahim. Jadi di antara pergi ke XY-nya tambahin tunggu, tambahin tunggu. Di antara apa namanya, di antara pergi ke XY-nya ditambahkan program tunggu dulu Ibrahim. Aduh, 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 sakit. Satu lagi tuh Ibrahim yang tengah-tengah di antara pergi ke XY-nya. Kemudian untuk nilai X sama nilai Y-nya, Ibrahim dibedakan biar nanti bintangnya pindah-pindah Ibrahim.
Kalau sama ya dia akan diem di situ aja. Nilai X sama Y-nya semuanya dibedakan Ibrahim. Biar nanti dia pindah-pindah. Kak, ini apa yang salah? Salah itu. Coba lihat lagi petunjuknya. Oke, terus ke bawah. Nah, setiap dia pindah, itu dia ngomong panas, hangat, dingin. Nah, Oh, jadi setiap dia pindah tuh dia mengatakan sesuatu. Bukan ganti kostum dong. bukan. Kan kalau katakan. Oke. Duh, salah. Ini sih salah. Oh, ini gini nih. Kita harus cari koordinat Y-nya biar si suhunya itu dia pindah-pindah sesuai dengan angka. Oh, hmm. Oh, lah, tinggal giniin. Lah, gak usah pakai jeda ini dong. Nggak perlu ya, nggak perlu pakai jeda waktu. Dia langsung pindah-pindah. Kan dia nunggunya pas berbicara. Jadi dia atur Y, kemudian kan katakan panas selama 2 detik. Nah, dia jedanya itu di 2 detik yang itu. Jadi nggak perlu pakai program tunggu lagi yang nomor 5 tuh. Yang nomor 5 tuh dia nggak perlu pakai program tunggu lagi, Amira. Karena kan dia udah nunggunya pas dia berbicara.
Katakan panas selama 2 detik. Nah, dia sambil berbicara tuh dia sambil nunggu. Jadi nggak perlu pakai program tunggu lagi. Sangat dingin. Dimi, coba dicek di ini apa di petunjuknya. Dia minta Akhirnya level 5 beres. dia pindahnya berapa kali, Dimi? Minta pindahnya berapa kali tuh katanya? Akhirnya level 5 beres. Hilang. Dia mintanya 4 kali. Nah, berarti tambahkan program Aturiye-nya Dimi sebanyak 4 kali. Dan lakukan itu 4 kali katanya tuh. Berarti program Aturiye-nya dimasukinnya 4 kali. Bukan pakai program ulangi ya. Kalau pakai program ulangi nanti dia berulangnya di tempat yang sama. Sedangkan ini dia pengen harusnya itu pindah-pindah. Berarti Aturiye-nya dimasukin 4. Kak, yang bintangnya juga dikerjain. Yaps, betul. Waktunya masih banyak kok, Ryan. Nah, sip bagus, Gwen. Kita pindah-pindahin tuh titik-titiknya yang menutupi. Pintar sekali. Nah, teman-teman yang sedang mengerjakan lalu lintas, tinggal kita klik aja sih tutupnya, ditutup-tutupin, dipindah-pindahin. Yahya nggak perlu pakai program tunggu. Kan dia udah nunggunya pas dia berbicara. Kan dia berbicara selama 2 detik. Nah, dia sambil berbicara tuh sambil nunggu. Jadi nggak perlu pakai tunggu lagi. Pakai. 4 kali Dimi. Itu baru 3. Nah, sip pintar. Itu yang lalu lintas kan sprite-nya ada 2. Berarti satu-satu harus kita program. Nggak perlu pakai pergi ke XY. Sebentar, 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 sebentar. Buka dulu petunjuknya, Dimi. Petunjuknya buka dulu. Nah, ini tuh bukan pakai Aturiye, Dimi. Tapi pakai go to XY, pergi ke XY. Kayaknya tadi pikir tuh yang nomor 5. Nah, pergi ke XY ya, bukan Aturiye. Oke, gimana Ibrahim? Ada kesulitan? Yang nomor 3 itu kita harus mindahin si bulannya melintasi langit,
Nah, berapa kali Ibrahim? Dia cuma mintanya 3 kali. Nah, berarti pergi ke XY-nya tambahin 3. Di antara pergi ke XY-nya sama Ibrahim tambahin program tunggu. Pergi ke XY-nya dia melintasi ya. Jadi nanti Ibrahim cari tahu dulu di sini XY-nya berapa, di sini XY-nya berapa, di sini XY-nya berapa. Oh, dipindah-pindahin dulu Ibrahim. Pindahin dulu bulannya, baru masukin pergi ke XY-nya Ibrahim. Nah, kalau udah di situ, masukin pergi ke XY-nya tuh, dia langsung berubah otomatis. Nah, kasih jeda waktu Ibrahim. Nah, gitu. Pindahin lagi. Pindahin dulu. Pindahin dulu. Pindahin dulu. Bulannya pindahin dulu. Bulannya pindahin dulu. Nah, baru masukin pergi ke XY. Nah, kayak gitu. 3 kali pergi ke XY-nya. Nah, Dimi juga sama Dimi. Masukin dulu bendera hijau. Pindahin dulu bulannya. Baru masukin pergi ke XY. Pindahin dulu bulannya Dimi. Nah, nanti dia XY-nya keisinya otomatis. Tuh, teman-teman, Kak Yana udah kirimin yang lalu lintas ya. Ikutin yang udah Kak Yana kirimin di kolom chat. Di kolom chat Zoom-nya, Kak Yana udah kirimin yang lalu lintas, silahkan diikutin. Ibrahim, tutup dulu petunjuknya Ibrahim. Nah, ini yang bawahnya nggak perlu Ibrahim. Kan yang dimasukin tunggu itu di antara ini, di antara X, Y. Nah, coba. Nah, oke. Karena lalu lintas itu kan dia perpindahannya ke ini ya, apa namanya? Ke atas sama ke bawah. Berarti kita cuma pakainya atur Y doang, bukan atur X. Kak Yana, Kenapa? itu yang sprite satu go to XY itu 0, X-nya 0, Y-nya -72 ya kan? Betul. Nah, sip bagus aja.
Ayo Ryan, itu yang lalu lintasnya udah kalian kirimin Ryan. Matahari udah kalian kirimin tuh. Bintang satu sama bintang yang kedua udah kalian kirimin di kolom chat coba. Nah, Ibrahim coba dicek di kolom chatnya, di kolom di ini apa di petunjuknya. Itu kepitingnya dia geraknya ke berapa kali katanya? 3 kali ya. Berarti atur X-nya tambahin berapa kali tuh? Oh, atur X-nya 5 kali katanya. Dastan kebanyakan itu dimintanya cuma 5 kali Dastan. Nah, Bimi, Ibrahim, sama Dastan, si kepitingnya dia pindahnya 5 kali. J, itu di kolom chat J, yang matahari. Oke Kak, makasih. Bye. Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, 1 menit lagi. Oke, sudah jam 20.30. Silakan teman-teman yang masih mengerjakan boleh disimpan dulu, diklik tombol simpannya, kemudian mengerjakan untuk step yang nomor 3-nya. Oke, di step yang nomor 3 itu ada ini apa? Ada soal evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di hari ini. Cuman ada 3 teman-teman soalnya, masing-masing soal. Kesempatan untuk mengerjakannya cuma 2 kali. Oke, silakan boleh dikerjakan dulu soal evaluasinya. Di mana? Itu di back dulu Yang dong. yang scratch-nya ditinggalin dulu. Ya, yang scratch-nya diklik tombol simpan. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Kemudian kembali ke profilnya. Di pojok kiri atas tombol panahnya diklik dulu. Kemudian kerjakan yang nomor 3. Ini ya ini.
Nah, masuk ke profilnya dulu, kerjakan yang nomor 3. Periksa dirimu. Nah, kalau yang nomor 1 itu diminta untuk menentukan sumbu X sama sumbu Y-nya nilainya berapa saja untuk masing-masing benda. Silakan kembali ke profilnya, kemudian kerjakan yang periksa dirimu dulu ya, sebagai evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari. Kalau yang nomor 1, kita harus menentukan sumbu X sama Y-nya sesuai dengan bendanya. Sedangkan yang nomor 2, kita harus memindahkan benda sesuai dengan sumbu X sama Y-nya. Masing-masing soal kesempatan mengerjakannya percobaannya cuma 2 kali. Jadi sebelum di checklist hijaunya dipastikan dulu jawabannya sudah betul. Yahya yang nomor 1 dulu Yahya. Sudah. Ih, oh salah ya. Udah 2 kali ya nyoba ya. Oke, gak apa-apa. Lanjut aja ke yang nomor 3. Masing-masing soal kesempatan mengerjakannya cuma 2 kali teman-teman. Jadi kalau udah 2 kali salah, nggak bisa dibenerin lagi. Oke, 2 menit lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Cecilia aman, Cecilia? Ada kendala tidak? Kak, ini ngerjainnya sampai 6. Iya, itu nomor 4, 5, sama 6 kan bukan soal. 4, 5, 6 itu bukan soal. Oke, sip Cecilia. Soal tuh cuma sampai nomor 3, 4, 5, 6 tuh bukan soal. Oke, 1 menit lagi sebelum kita akhiri sesinya. Nah, ini udah. Kak, Oke. ini kalau kuning gimana? Kalau kuning itu nanti harus Kak Yana cek, harus Kak Yana periksa. Gitu. Oh ya, Oke, sip. Sudah 20.35. berapa jelas materi Dan pembelajaran. kalau yang belum selesai, nanti silakan teman-teman boleh dilanjutkan di rumah. Nanti silakan dilanjutkan setelah Zoom ini berakhir. Kak Yana kasih waktu 1 minggu untuk melengkapi semuanya. Kalau yang belum lengkap, silakan nanti dilengkapi dulu. Gitu ya. Oke, silakan boleh di stop share dulu. Nah, oke, yang belum selesai nggak apa-apa. Kayaknya kasih waktu seminggu, silakan teman-teman lengkapi untuk tugas-tugas yang ada pada akun belajarnya masing-masing. Oke deh, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita wrap up dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan di malam hari ini. Oke, teman-teman, jadi koordinat itu dia punya berapa sumbu tadi? 2. Punya 2 sumbu. Kak, Apa saja?
X sama X Y. dan Y. Thank dan you. juga Y. X dan Kalau Y. Oke, kalau nilainya, kalau di titiknya itu di titik tengah, berarti X sama Y-nya berapa kalau tengah-tengah? Nol. 0,0. Nol. Betul. Kalau si sprite-nya itu bergerak ke arah kanan, berarti nilai apa? Sumbunya apa dan nilainya berapa? Positif. Kalau ke kanan itu apa? Positif. Positif. Iya, koordinatnya apa? X. Koordinat X bernilai positif. Kalau ke atas koordinat apa? Y. Y. Nilainya Positif. 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 Kalau ke kiri Negatif. Kiri negatif. apa? Kiri X negatif. X X negatif. negatif. Kalau ke bawah Y negatif. Y Y-nya yang negatif. 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 Nanti untuk modul yang kedua ini, itu kita akan menggunakan koordinat terus ya. Jadi silakan teman-teman dipahami kembali karena nanti materi koordinat itu akan kita bawa sampai dengan materi selanjutnya. Begitu ya? Oke deh, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak. Tidak. Oke deh, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita foto bersama dulu. Oke, gak usah nyari benda deh. Kita langsung aja foto, teman-teman. Oke, semuanya lihat kamera. Silakan berpose. 1, 2, 3. Oke, Kak Ena simpen dulu. Oke, sekali lagi ya. Silakan lihat ke kamera lagi. Posenya boleh diganti. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti materi di pertemuan hari ini dengan baik dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang belum selesai, silakan boleh lanjutkan di rumah. Silakan boleh, Kak Ena kasih waktu seminggu untuk melengkapi yang kurang-kurangnya ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Yuk. Mana tangan berdoa? Ini tangan berdoa. Berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Salah. Terima kasih Kak, semuanya. Kak.